Jadi nggak gampang Bapak Ibu untuk menghardik para peneliti untuk menjadi pemberani, apalagi lawannya adalah Partai Coklat. Penggalangan para peneliti di luar negeri, saya pesimis. Pesimis karena mereka takut, bukan karena mereka nggak bisa, mereka takut. Saya yakin begitu kami berhenti, nggak ada lagi panggilan-panggilan itu. Saya yakin, tapi kami menolak berhenti. Menolak Pak Listio Sigit Prabowo. Bagaimanapun 1000 kali kalian panggil kami tidak akan pernah berhenti. Langkah konkret apa yang sedang dan akan dilakukan untuk menyeret Jokowi and the gang ke lembaga internasional? Apakah sama seperti yang dilakukan di Filipina ke ICC atau yang lainnya? Nah, silakan Bang Rismon. Nanti Dr. Tifa Ini juga kayaknya melengkapi. lebih ke Bu Tifa ini. Iya, iya. Posisi udah benar sini. Hah? Posisi Seperti yang pernah saya jelaskan ya, sebenarnya penjelasan ilmiah tentang lembar pengesahan skripsi yang melampaui zona masa depan itu sebenarnya anak kuliah semester 6 saja sudah bisa sih sebenarnya ini yang melakukan ini, mengidentifikasi ini. Buktinya ada satu orang YouTuber yang masih sangat muda, topi merah, bisa melakukannya, dan yang lainnya itu cuma pakai neural networks, AI, bisa pakai yang sudah ada maupun dibuat sendiri, itu bisa kok, bahwa itu teridentifikasi Times New Roman yang zaman itu ya tidak ada, kalaupun ada ya tidak populer, dan kalaupun ada buatan handpress tidak semodern itu. Karena apa? Ya, untuk Times New Roman yang sangat modern itu tipis dari kaki-kaki, lengkungannya itu sudah pakai algoritma kurva Bezier, yang itu orang IT pasti tahu. Ya, terkait dengan dukungan internasional, saya juga diam-diam juga sudah menghubungi para orang-orang yang terutama orang Indonesia yang ada yang sedang postdoc atau yang sudah kerja. Tetapi satu lagi, mereka takut kalau paspornya nanti dinonaktifkan, nggak bisa pulang, begitu Pak Marwan. Kan? Begitu, alasan mereka begitu, karena kami masih terikat negara Indonesia. Terus nanti paspor kami bagaimana Bang? Lah saya mau jawab apa Pak Marwan? Mereka punya keluarga, mereka punya pekerjaan di Indonesia, ini kan rata-rata dosen. Nah itu, tapi kalau ada orang-orang asing, saya nggak tahu legal standingnya boleh Bang? Yang ahli hukum, misalnya orang asing. Kalau orang Indonesia kebanyakan, jangankan di luar negeri, yang di Indonesia saja saya ajak takut, terus bagaimana? Mau saya seret, ayo. Nggak bisa memang, nggak mau. Caranya bagaimana menghardik mereka supaya berani? Saya yakin nggak usah di jauh-jauh ke UGM, di ITB, di UI ini juga banyak, cuma mereka nggak mau, memang pengecut. Mereka memikirkan, dosen-dosen itu memikirkan, aduh nanti sertifikat tunjangan dosen saya bagaimana? Nanti bisa seperti yang dialami Pak Betor nanti, Pak Betor Suryadi, tiba-tiba dinonaktifkan dari komisaris atau apa itu jabatannya kan? Nah mereka juga begitu, jadi nggak gampang Bapak Ibu untuk menghardik
para peneliti untuk menjadi pemberani, apalagi lawannya adalah partai coklat. Kalau kita menjadi ahli di sisi polisi, pasti menang. Pasti menang. Nggak perlu keahlian sangat tinggi karena ya ahli digital forensik Polri juga yang lulusan sarjana hukum juga ada. Itulah saking gampangnya kalau menjadi ahli di pihak polisi. Nah, kembali lagi ke kasus penggalangan para peneliti di luar negeri. Saya pesimis. Pesimis karena mereka takut, bukan karena mereka nggak bisa, mereka takut. Mereka takut, Pak. Jadi ya kalian yang ada di luar negeri ya ayo, jangan melihat Indonesia terus dari jauh. Ayo terlibat langsung perbaiki Indonesia ini. Ilmu kalian itu sudah sangat advance. Bapak Ibu yang di luar negeri jangan bilang Indonesia itu begini. Jangan cuma bisanya cuma menyepelekan bangsa kita. Seolah-olah tidak ada lagi harapan dan impian bangsa Indonesia. Gitu loh. Kalau kami bla 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 nanti Pak Bu Tipa, Pak Roy, isilah titik-titik, mau diapain pun kami. Terus apakah ini selesai? Ya tergantung civil society. Ya kalau ini selesai ya biarkan kami yang menjadi martir. Saya siap untuk itu. Gitu loh. Tetapi bagaimana tanggapan civil society begini? Hasil penelitian harus berakhir di meja penyidik. Seolah-olah meja penyidik itu sudah paham sekali dengan hasil penelitian kami. Coba. Bayangkan hasil penelitian bisa penyidik dengan percaya diri menanyai kami. Kalau saya menanyai bidang lain saja, misalnya ke hukum, ke Pak Refli Harun, nggak percaya diri saya. Tapi mungkin karena saya bukan penyidik. Penyidik kita menanyai hal-hal teknis itu berani. Penelitian berakhir di meja penyidikan. Pak Prabowo Subianto mau jadi apa demokrasi Indonesia ini, Pak? Lawan dong penelitian dengan penelitian. Ayo kita seminar. Pihak Jokowi, coba ya pengacara Jokowi itu ya yang mengatakan memang sejak awal Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik. Yakub Hasibuan. Coba, harusnya kan Anda mengatakan, memang menurut klien kami, bukan begitu. Terlalu percaya pada klien, akhirnya blunder. Jadi oleh karena itu, ya kembali lagi, nasib demokrasi bangsa Indonesia ini, ada sekarang kita di pemerintahan Pak Prabowo Subianto inilah Pak, kami punya harapan yang meskipun masih secuil, jangan matikan demokrasi Pak. Jangan matikan demokrasi. Bayangkan ini di negara maju. Bapak Prabowo Subianto katanya punya saudara banyak di Jerman. Bayangkan Pak kalau ini, apa yang kami lakukan ini, kajian-kajian kami ini terjadi di Jerman. Jerman pasti jadi negara dunia ketiga. Berpendapat, meneliti, bisa berakhir di penyidikan. Meskipun orang yang menyelidik kami atau yang menyidik kami itu nggak paham apa-apa. Nggak paham apa-apa. Betapa menyedihkan kami seorang dosen. Ya, Pak Roy, Bu Tipa. Harus duduk. Ya, kalau apa yang saya alami itu. Ya, di Kamdak Unit 3 ya, kalau nggak salah. Duduk 6 jam, tempat duduknya itu nggak ada sandarannya, itu sengaja menyiksa. Tempat duduknya itu kayak di terminal, nggak ada sandaran. Itulah, padahal Listio Sigit Prabowo, pejabat-pejabatnya sangat mewah hidupnya ya, tetapi untuk memeriksa kami hanya tempat duduk yang tanpa sandaran. Hei peneliti-peneliti yang ada di Indonesia, yang
ada di luar negeri. Jangan pengecut kalian. Kalau berani kalian pulang kalian, ya, perbaiki Indonesia ini dengan penelitian kalian. Jangan kalian mencibir kami di sini hanya karena kalian berada di negara maju. Do something for your country. Gitu loh. Kalau enggak, lepas paspor kalian. Jangan pakai nama negara Indonesia. Ayo perbaiki. Jangan ketika dihubungi takut. Pengecut. Seolah-olah hanya Rismond Roy. Tifa aja yang di Indonesia ini yang punya nyali. Dan TPUA. Pokoknya respect banget sama TPUA. Karena sampai detik ini saya pikir hanya TPUA yang punya nyali untuk melaporkan Joko Widodo. Ayo para peneliti itu ditantang. Ayo terlibat langsung pada Indonesiamu itu. Ini Indonesia ini yang alam demokrasinya seperti ini. Ya, kalian berpendapat, melakukan kajian dan bisa ditersangkakan, dipanggil untuk diintimidasi. Saya yakin begitu kami berhenti, nggak ada lagi panggilan-panggilan itu. Saya yakin. Tapi kami menolak berhenti. Menolak Pak Listio Sigit Prabowo. Bagaimanapun 1000 kali kalian panggil kami tidak akan pernah berhenti. Kami punya hak untuk meneliti ijazah dan skripsi Jokowi. Kalian mau apa? Kami punya hak. Karena Joko Widodo bukan hanya dulu, sekarang pun 30 juta per bulan pensiunnya. Kita biayain itu. Ya. Kalau nggak mau pensiun itu ya sudah, lepaskan. Untuk TPU aja. Gitu Pak ya. Makasih Pak. Oke, Dr. Rismond, terima kasih.